Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mendengar tentang akhir zaman, persoalan atau pembicaraan tentang akhir zaman, yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita adalah rasa ketakutan, rasa khawatir, bingung dan merasa belum siap. Apakah ini benar-benar terjadi? Saya masih berdosa, apakah nanti akan selamat? Ya, pikiran-pikiran semacam itulah yang pasti ada di benak kita ketika mendengar, mungkin misalnya ada spekulasi bahwa besok akan terjadi akhir zaman. Pembicaraan tentang akhir zaman ini juga menjadi pembicaraan yang menarik ya di tengah masyarakat. Kita sebagai seorang Katolik, ketika ada seminar-seminar tentang akhir zaman pasti banyak yang ikut, karena tidak tahu apa yang ini suatu yang menarik. Lalu pemahaman akhir zaman yang keliru juga memunculkan banyak sekte-sekte yang sesat, dan misalnya ada sebuah kelompok sekte itu yang mempercayai bahwa hanya kelompok mereka yang selamat ketika akhir zaman. Maka ada sebuah sekte pada 31 Desember tahun 1999 mereka meyakini bahwa kiamat akan terjadi pada saat itu. Maka mereka mengumpulkan jemaat mereka, satu jemaat dikumpulkan di suatu tempat dan mereka membakar diri. Karena mereka yakin bahwa hanya kelompok mereka yang selamat. Dengan cara itu mereka pasti akan selamat di akhir zaman. Pemahaman itu adalah pemahaman yang sesat. Lalu bagaimana gambaran akhir zaman yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus pada bacaan Injil hari ini? Tuhan Yesus dalam khotbahnya di Bukit Zaitun, ia juga menyampaikan bahwa akhir zaman itu ia menggambarkan ada siksaan berat. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Memang ada kejadian semacam itu. Apakah itu benar-benar terjadi? Sesungguhnya kita pun tidak tahu. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya Bapa saja yang tahu. Tapi yang menjadi inti dari kita sebagai seorang Kristiani melalui bacaan Injil hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Ia akan datang kembali ke dunia ini. Ia akan memenuhi karya keselamatan bagi dunia ini dan mengadili orang hidup dan mati. Yang menjadi pokok adalah itu. Maka dari itu, saudara-saudara yang kekasih, kita diundang untuk semakin berpengharapan pada dirinya, pada Kristus sendiri. Kita diundang untuk semakin mengimaninya. Yang menjadi pokok adalah bukan kita memikirkan kejadian-kejadian nanti akhir zaman seperti apa. Yang menjadi pokok iman adalah Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Ia akan memberikan kepenuhan keselamatan kepada kita semua untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristiani menanggapi akhir zaman atau persoalan-persoalan ini? Kita diundang untuk semakin beriman dan berpengharapan pada Yesus sendiri. Bagaimana itu? Kita diundang untuk menjaga rahmat baptis yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan menjaga rahmat baptis itu, kita menjadi murid, kita diundang untuk setia menjadi murid Kristus. Setia untuk mengikuti jalan Kristus sendiri. Karena tidak cukup bagi kita seorang Kristiani hanya beriman, tapi juga melakukan seperti yang Kristus lakukan. Mencintai seperti Kristus mencintai umatnya. Mengasihi dan sebagainya seperti yang Kristus lakukan kepada kita semua. Kita pun diundang untuk semakin beriman karena Kristuslah Sang Juru Selamat kita. Artinya kita tidak perlu takut lagi dengan persoalan dan pembicaraan tentang akhir zaman, karena dengan rahmat pembaptisan yang telah kita terima, kita telah menerima jaminan keselamatan dari Kristus sendiri. Lalu dalam hidup sehari kita pun diundang untuk semakin menggantungkan diri pada Tuhan Yesus sendiri, sambil senantiasa menjalankan keutamaan-keutamaan hidup.
bukan malahan kita percaya pada hal-hal yang lain, pada hal yang mistis yang lain, yang semakin menjauhkan diri, justru yang semakin menjauhkan diri kita dari Yesus sendiri, dari keselamatan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam surat kepada orang Ibrani tadi dikatakan bahwa Yesus mengorbankan diri satu kali untuk selama-lamanya. Dan itulah yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi ini. Kita merayakan kurban Kristus untuk selama-lamanya ini untuk keselamatan kita. Maka dari itu perayaan Ekaristi yang kita rayakan ini sungguh menjadi sumber kekuatan iman bagi kita semua untuk semakin menggantungkan diri pada Allah. Perayaan Ekaristi ini juga menjadi sumber pengharapan bagi kita bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Dengan demikian, kita pun diundang untuk menjawab karya keselamatan Kristus ini dengan semakin beriman dan berpengharapan pada Kristus sendiri. Dengan demikian, kita memperoleh keselamatan dan nantinya akan bersatu dengan Allah Bapa di kerajaannya. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.